Selamat malam. Suaranya Apa jelas? kabar? Jelas, suara gue jelas nggak? Oke, oke. Aman, aman, aman. Aman ya, suara gue juga aman ya. Mm-mm. Oke, bro. Ya, thank you banget ya waktunya malam hari ini buat nemenin Cuan Troopers ngobrol-ngobrol nih di sesi Sitox kita malam hari ini. Iya, siap, siap. Cek, cek. Sorry, sorry. Ini kayaknya gue ada masalah sama sound. Iya, eh iya. gua- Oke. Sambil nunggu ya teman-teman ya, ada sedikit technical issue, kita nunggu Daniel. Mungkin teman-teman di sini boleh ya kalau misalnya mau ada insight atau apapun tentang AI ini open for discussion banget nih, karena seru banget ya. Aku juga mungkin belum tahu-tahu banyak ya tentang AI. Oke, Dan, suaranya udah oke ya? udah oke nih harusnya nih. Udah kedengeran lah ya. Kayak Aman, gini aman. Suara kedengeran. gue aman ya? Iya, Suara iya, gue aman kan? iya. Siap, Oke, siap. aman ya. Aman. Mm-mm. Oke, bro. Jadi kan topik kita hari ini, malam hari ini membahas tentang ini ya, artificial intelligence gitu ya. Betul Betul, betul. ya? Ya, nah tentunya kan di sini banyak nih teman-teman Cuan Troopers juga mungkin yang masih belum grasp konsep dari artificial intelligence itu apa begitu kan, dan fungsinya seperti bagaimana, dan kenapa ramai banget gitu ya dibicarakan, katanya dapat mengubah banyak industri gitu kan, Mm-mm. cara bergeraknya industri. Nah, dari lu sendiri kira-kira tanggapannya apa nih, apa yang lu bisa lu share nih sama teman-teman Cuan Troopers? Mm-mm. Nah, ini menarik banget buat kita bahas. Memang mungkin kalau Hmm. kita lihat dari sisi apa ya, kesiapan dan infrastruktur, mungkin memang belum merata ya kalau di Hmm. Indonesia. Contohnya gimana? Kalau kita ngelihat dari sisi kantor deh, kantor yang menggunakan artificial intelligence itu juga tentunya belum semuanya gitu. Tapi gue yakin pasti ada beberapa kantor yang udah mulai advance, mulai beradaptasi menggunakan uh, artificial intelligence. Contohnya, kalau kita bisa lihat itu yang sekarang paling maju untuk mempergunakan artificial intelligence itu dari beberapa tahun lalu sih kalau itu adalah chatbot gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di beberapa tahun yang lalu itu melihat bank ada ini sedikit membahas ya hal yang terjadi 3 tahun lalu, moga-moga nggak jadi luka lama. Waktu itu Hmm. ada berita di media yang menyatakan bahwa ada badai perbankan, ada badai PHK di perbankan gitu. Nah, Hmm. kenapa seperti itu? Karena memang ada banyak tugas yang dulunya dikerjakan manusia, itu gara-gara ada yang namanya AI dan juga ERP, itu akhirnya orang-orang ini harus dirumahkan gitu ya supaya company-nya ini bisa jadi semakin efektif dan efisien. Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan chatbot. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini sekarang kontak perbankan gitu ya, atau mau nanya, mau ke customer service atau gimana gitu, biasanya kan yang jawab robot dulu sebelum ke manusia gitu. Nah, ini udah ada aplikasinya, tapi memang belum semua industri itu seperti perbankan yang udah advance. Kenapa? Karena memang AI ini sendiri kan expertnya itu nggak banyak ya. Jadi dan artinya apa? Harganya mahal gitu. Nah, kalau harganya mahal di awal, walaupun memang dia secara jangka panjang bisa menghemat apa istilahnya menghemat cost yang dibayarkan biasa untuk membayar manusia gitu ya, secara jangka panjang AI ini memang pasti akan menang gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, di mana namanya di Indonesia sendiri memang masih belum bisa di afford gitu untuk semua industri gitu ya. Kalau Hmm. kita sendiri di kantor kan Jo, kita berusaha menggunakan AI yang udah ada aja kan gitu ya. Ya, Kayak kita coba pakai betul. chat GPT gitu Iya, ya. iya. Kita juga coba bikin fungsi AI chatbot di aplikasi kita yang nanti tentunya ini coming soon gitu ya. Dan juga kita juga berusaha menggunakan fungsi-fungsi lain untuk mempercepat, mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan kita tiap hari di kantor gitu. Karena kan kita institusi keuangan ya, kita dari sekuritas tentunya juga ini menjunjung tinggi yang namanya efektif dan efisien gitu ya. Jadi ya inilah sebenarnya yang mau kita
tanyakan juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, karena mereka yang bergerak di bidang AI ini sendiri susah nggak sih gitu jualannya ke industri atau klien-klien di dalam negeri tentunya gitu kan ya arahnya ya Jo Iya, ya iya, iya. gitu. Kalau memang benar mudah untuk menjualkan jasanya, pastikan ruang pertumbuhan untuk teknologi artificial intelligence ini proyeksinya akan bagus gitu ya, secara 5 sampai 10 tahun ke depan tentunya secara bottom line. Nah, ini yang perlu kita tanyain nih industrinya seperti apa nantinya. Tapi long story short, memang kalau kita lihat dari sisi teknologi sektornya, karena kan Jati ini adalah sektor teknologi, memang masih tertekan dengan sentimen negatif tingginya suku bunga gitu ya. Kalau kita lihat di luar negeri kan perusahaan-perusahaan teknologi itu tiap kali suku bunga naik kan obligasi juga naik gitu ya. Obligasi ini adalah salah satu acuan berapa persen utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan teknologi gitu. Jadi kan perusahaan teknologi di luar negeri itu hidupnya banyak dari berutang gitu. Jadi, nah persentase utangnya berapa? Nah itu tergantung dari US Treasury 10 tahun gitu. Kurang lebih ya benchmarknya. Asumsinya kayak gitu. Walaupun kita tahu perusahaan teknologi gede kayak Facebook, kayak FANG ya, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, G-nya Google. Ya, FANG itu sebenarnya udah utangnya udah rendah banget gitu. Tapi mayoritas perusahaan teknologi di US itu memang utangnya masih gede. FANG ini udah enggak sih gitu ya, udah nggak terlalu gede paparan utangnya. Jadi sehingga eh, apa namanya ketika suku bunga ada sentimen suku bunga dinaikin aja, nah itu orang-orang pasti akan ngelepas saham teknologi gitu. Nah, beberapa orang di dalam negeri itu juga berpikir seperti itu gitu. Jadi, oh, jadi sektor teknologi ini pasti bakal merah gitu. Investor asing yang sudah beli saham-saham teknologi misalnya kayak yang gede-gede kayak Bukalapak, GoTo gitu ya, Blibli, itu begitu suku bunga naik, mereka juga pasti yang asingnya itu cenderung net sell gitu. Nah, dia net sell di sektor teknologi, dia net buy-nya di emiten perbankan yang seperti bisa kita lihat hari ini Jo gitu. Jadi net Iya. foreign buy kita di perbankan ini gede-gede. BRI, BMRI kan all time high, ada juga BCA dan BNI gitu. Jadi kurang kurang lebih ada sektor rotation di sana. Nah, sehingga kita perlu ngelihat nih kayaknya untuk proyeksi ke depannya 3 bulan mungkin 3 bulan ke depan atau sampai akhir tahun, bener nggak nih US atau the Fed gitu ya di Amerika Serikat bakal naikin suku bunga lagi gitu. Kalau mereka naikin suku bunga 2 kali lagi gitu, kita bisa aja tetap menahan di level suku bunga sekarang ya, sehingga tentu ini bisa jadi sentimen negatif yang berkelanjutan bagi sektor teknologi gitu. Nah ini perlu kita tanya ini view-nya nanti langsung ke narasumber kita malam hari ini. Iya, thank you banget ya Daniel insight-nya. Jadi memang ada beberapa tantangan lah ya tadi teman-teman Cuan Troopers ini juga yang baru Mm-mm. join ya. Jadi untuk artificial intelligence itu pertama gitu ya, walaupun memang sudah mungkin di negara maju itu banyak digunakan, tapi kalau di dalam industri kita sendiri itu masih belum merata tadi ya seperti bahasanya Daniel. Mm-mm. Dan itu bisa kita lihat ya teman-teman secara di lapangan juga gitu kan. Mungkin hanya beberapa industri saja begitu kan yang baru bisa menggunakan AI dan itu pun tidak semuanya maksimal begitu kan. Dan tadi ditambah juga dengan Daniel yang mention mengenai suku bunga ya. Jadi suku bunga itu memang ada dampaknya atau relasinya gitu ya terhadap sektor teknologi gitu kan. Tadi yang dimention tentang suku bunga yang tinggi gitu kan akan mempengaruhi juga tentunya kinerja dari perusahaan-perusahaan teknologi gitu kan. Nah, jadi pas banget nih ya apa ya bisa dibilang sedikit trailer gitu ya yang bisa dikasih sama Daniel dan tentunya akan seru banget nih Betul pembicaraan betul Jo. kita malam hari ini ya karena ternyata ada info nih ya teman-teman. Jadi malam hari ini tuh ternyata yang datang join untuk sama kita itu bukan wakil direktur, tapi langsung direktur utama dari Jati ya, Pak Erik Rifai Rizal gitu. Nah, mungkin kita langsung ini aja ya. Sebentar, kita lihat dulu. Mantap mantap. Iya, Ini menarik banget nih ya Jo. Kalau kita lihat iya, industri apa namanya artificial intelligence juga mungkin beberapa dari Cuan Troopers ingat ya berapa tahun lalu Presiden Jokowi itu menggalakkan banget yang namanya industri 4.0 gitu. Nah ini mungkin juga iya. bisa kita tanyain juga
langsung ke Iya. emiten. Halo, Oke. selamat malam Pak. Halo, Selamat selamat malam, malam Pak Daniel, Erik. Joe. Kabar Makasih sehat waktunya. Pak. Salam kenal. Ya, salam kenal, Ya, salam salam sehat. kenal ya Pak. Iya. Terima Iya. kasih banyak Pak waktunya ya udah diluangkan buat bisa ngobrol, diskusi tipis lah ya, diskusi ringan Iya. begitu kan dengan saya Daniel dan tentunya juga dengan Cuan Troopers ya Pak ya. Jadi Cuan Troopers itu adalah nasabah sebutan nasabah untuk sekuritas begitu ya Pak ya. Selamat malam Iya. semuanya, salam kenal. Aku Erik Iya. Rifai Rizal. Alhamdulillah 20 tahun jadi Direktur Utama Jatis Mobile atau Jati. Wah, keren banget Pak. Keren banget. 20 tahun lalu saya masih SD Pak. Nah, sebenarnya yang muda-muda di sini average usianya di Jati itu 27 tahun. Sebenarnya. Wah, Oh. Jadi iya, average age-nya 27 tahun. Jadi saya di atas 50, our director sudah 40-an, our kepala-kepala bisnis 30-an, dan majority kita punya tim itu 20-an, karena teknologi ya. Iya, iya. oh, oke. Iya. Jadi nature-nya emang seperti itu ya Pak ya, yang muda-muda ini yang apa namanya jadi ujung tombak gitu ya Pak ya. Jadi Pak Erik juga semakin hari semakin muda Pak. Alhamdulillah bisa bergaul sama yang muda-muda. Tapi muda-muda itu mereka sangat kreatif. Mereka tahan banting. Nah, itu yang kita mau kan, jadi petarung-petarung luar biasa. Karena kan sektor teknologi persaingannya internasional. Jadi kalau kita nggak bisa bertarung sama pemain-pemain internasional, ya kita nggak bisa eksis. Dan kita harus bisa eksis. Ya. Wah, setuju banget. Berarti memang benar ya Dan ya. Jadi bisa dibilang fuel ya, bensinnya dari Jati itu banyak orang-orang muda begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bisa melihat, ini sebenarnya juga udah menjawab sedikit lah ya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai profil singkat dari emiten Jati begitu ya Pak Erik ya. Jadi kan teman-teman Cuan Troopers malam hari ini yang nonton mungkin ada beberapa juga yang baru nih mendengar tentang Jati begitu kan, PT Informasi Teknologi Indonesia begitu kan. Dan mungkin dari Pak Erik sendiri bisa kali ya Pak diceritain atau dijelaskan singkat saja mengenai profilnya dan bisnis perseroan itu seperti apa nih supaya teman-teman Cuan Troopers bisa tahu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi Jati itu kita bangun 20 tahun yang lalu, dan bisnis utamanya saat ini adalah messaging, pesanan. Jadi kalau misalnya lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat email, sebagai contoh misalnya gini yang paling umum. Kalau misalnya beli tiket online, dapat OTP. Nah, itu OTP-nya bisa pakai SMS atau WhatsApp. Nah, di sini Jati kita adalah major player di industri itu. Nah, biasanya kan OTP itu kalau misalnya beli bayarnya lewat bank A, bank B, bank C. Itu mereka kirim SMS itu pasti lewat jalur kita yang terintegrasi dengan semua operator. Atau melalui WhatsApp, karena kita adalah partner dari Meta. Jadi profilnya kita 20 tahun company, bukan startup. Jadi kita udah biasa ups and downs. Dan alhamdulillah masih dikasih yang maha kuasa untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan salah satu daripada apa ya spearhead kita sekarang ini adalah teknologi AI, artificial intelligence yang kita kembangkan. Dan kita IPO, kenapa kita IPO? Karena kita memang butuh dana untuk pengembangan teknologi terbaru supaya kita bisa menjadi pemenang. Kita bertarung di Indonesia, tapi kita juga punya operasi secara grup itu di Singapura, di Filipina, kemudian di Malaysia, kayak gitu ya. Jadi pengennya di sini jadi pemenang, di luar juga siap bertarung. Seperti itu, Pak Jo sama Mas Daniel. Oke. Baik, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan Bapak sempat mention sedikit tentang persaingan gitu, Pak. Boleh nggak sih kita dikasih tahu ini dari sisi competitiveness gitu, competitive landscape-nya itu pesaing-pesaingnya itu dari mana aja, Pak, gitu. Company-company-nya seperti apa gitu, Pak. Dan siapa aja gitu,
Pak, mungkin kalau bisa di-mention. Jadi kita bisa ada gambaran, Pak. Oke. Kalau dari segi SMS, pertama SMS ya, karena SMS ini bisnis 20 tahun kita nih. Ini bisnis yang udah long standing. Ini pemain-pemain di marketnya nggak banyak. Yang besar-besar mungkin bisa disebut sebagai ya 5 sampai 6 pemain lah. Di antaranya misalnya anak usaha Telkom. Nah, itu namanya MD Media. Terus kemudian ada yang namanya IMS. IMS ini saya juga lupa kepanjangannya. Tapi ada lagi yang namanya Nadine, ada yang lagi kebetulan yang lain ini belum listed, Mas. Jadi aku nggak bisa, walaupun aku sebut nama, Oke. teman nggak kenal. Itu dari segi SMS. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai WhatsApp ya, WhatsApp ini bisnis yang udah kita jalani 5 tahun. Jadi kalau kita sebagai perusahaan kan kita punya 500 korporasi klien pada saat kita IPO. Sekarang kita udah nambah lagi. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 300-an perusahaan pelanggan kita menggunakan infrastruktur SMS kita. Nah, kalau sekarang udah sekitar 280 perusahaan yang pakai infrastruktur WhatsApp kita. Pesaing kita di WhatsApp bisa dibilang nasional sama internasional. Karena pelaku bisnisnya Meta ini berkolaborasi di seluruh dunia. Kita sign up di 2018, di 2019. Jadi kita yang pertama sign up dengan Meta sebagai mitra Meta untuk teknologi implementation dan solution untuk korporasi. 2019 kita udah bisa dibilang sebagai top performer worldwide di Meta Partner. Dan kalau dibilang sekarang volume kita sangat besar. Kalau saya sebut nama satu misalnya BPJS Kesehatan, ini kan institusi single institution, the largest institution di Indonesia ya. Kemudian kita bisa sebut juga kalau dari segi perbankan, Bank BRI kan volumenya juga besar, sangat besar. Bank terbesar di Indonesia dari segi aset, dari segi nasabah. Kita kurang lebih ada 27 bank. Nah, persaingan dari lokal yang cukup besar tuh kurang lebih ada sekitar 3-4 pemain yang ada di market. Yang udah listed mungkin nggak listed sebagai company seperti kita, tapi under grupnya MCash. Itu ada salah satu company yang di bawahnya MCash, namanya PT Dam. Nah, itu juga pesaing dari kita. Kemudian di luar PT Dam kita punya beberapa lagi yang kayak misalnya Kata.ai, kemudian Pokato, seperti itu. Kalau mereka belum listed. Tapi kalau internasional tuh ada Twilio, kemudian ada yang besar lagi yang di Indonesia siapa? Infobip, kayak gitu ya. Jadi ya mereka, kalau saya nggak salah mereka udah listed, tapi di luar negeri, kayak gitu.